Pemirsa, kalau kita berbicara mengenai sumber daya manusia, Presiden Republik Indonesia selalu menekankan bahwa negara kita harus punya sumber daya manusia yang unggul. Dan oleh karena itu, kalau kita berbicara komponen awalnya adalah keluarga, komponen paling kecil. Bagaimana kemudian kita berusaha untuk mendapatkan sumber daya manusia yang unggul yang juga sehat. Pemerintah sudah lama mencanangkan program keluarga berencana. Nah, ini bukan masalah kemudian kita membatasi keturunan, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan keluarga yang penuh dengan rencana untuk bisa mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul tadi itu. Nah, 26 September dirayakan sebagai Hari Kontrasepsi Sedunia. Bagaimana pemerintah bersama dengan BKKBN berusaha untuk menyadarkan masyarakat tentang gunanya kontrasepsi dan juga bagaimana kesehatan reproduksi. Untuk itu saya sudah bersama dengan Kepala BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo, SPOG Konsultan. Apa kabar, Pak? Baik. Ya, ini selalu berkeliling untuk menyadarkan masyarakat Indonesia. Dan juga Wakil Gubernur NTT, Bapak Yosef Naisoy. Apa kabar, Pak? Baik. Saya akan ke Pak Hasto terlebih dahulu, karena kalau kita berbicara mengenai program keluarga berencana kan sebetulnya bukan program hari ini. Itu program yang sudah berlangsung lama. Nah, kalau berbicara konteks kekiniannya, saat ini tantangannya dengan para generasi milenial masih bisa dilekatkan sebetulnya, Pak? Oh, sangat. Jadi seperti yang dikatakan Mbak Tantri tadi kan sangat kekinian juga, bahwa jarak kehamilan itu harus diatur, bukan masalah jumlah anak, tetapi jarak ini penting. Hari ini ada isu yang besar ya, namanya stunting, misal begitu. Sepertiga dari masyarakat kita ya, Pak? Iya, sepertiga dari generasi kita itu stunting. Dan sekarang kalau stunting itu usia 5 tahun ke bawah ada sepertiga, berarti 20 tahun lagi atau 2040 ya, kita punya generasi pekerja dengan sepertiganya stunting. Padahal itu bonus demografi tahun ini. Iya, dan itu Indonesia emas ya, dan itu Indonesia emas. Oleh karena itu tepat seperti yang dikatakan Mbak Tantri bahwa hari ini tentu KB itu tidak serta-merta untuk membatasi anak saja, tetapi ingatlah bahwa untuk menjarangkan, mengatur supaya sehat, supaya anaknya sehat, ibunya sehat. Ada juga yang melahirkan kurang dari 20 tahun kan juga tidak sehat itu. Nah, makanya pada hari ini di samping ini hari tanggal 26 nanti Hari Kontrasepsi Sedunia kan juga menyadarkan tentang hak-hak reproduksi juga bahwa KB ya tidak dipaksa. Berarti konkret penting. Programnya apa ya, Pak Hasto? Ya, kita programnya kan ada kontrasepsi sendiri, kan ada kontrasepsi yang alami, kemudian ada yang modern. Ya, kalau yang alami saya kira semua tahu bisa mengatur jadwal, ada yang senggama terputus, ada ya itu. Jadi penyadaran lebih ke sana ya, Pak? Iya, jadi itu kan tidak pakai alat dan tidak pakai obat gitu. Sedangkan yang modern kan bisa pakai obat hormon, bisa pakai alat namanya IUD misalnya begitu, kemudian bisa juga dengan operasi misalnya vasektomi, tubektomi. Jadi ada dua macam itu. Ya. Baik, saya akan ke Pak Wagub. Pak Yosef, ini kan kenapa NTT? Karena menurut data dari BPS jumlah penduduk kedua terbanyak di Indonesia Timur. Berarti kan percepatan pertumbuhan penduduknya sekarang tercatat justru lebih tinggi dibandingkan yang nomor 1 sebetulnya. Data yang paling konkret sekarang, Pak Gub? Jadi begini, kita sekarang berjumlah 5.300.000 sekian. Ya. Tepatnya pokoknya 5 juta, hampir mendekat 400, 5 juta. Saya menarik sekali tema hari ini, kita berbicara mengenai keluarga berencana dan berbicara mengenai keluarga. Saya sedikit ideal begitu. Orang selalu mengatakan peradaban manusia itu ditentukan oleh budaya. Budaya ditentukan oleh pendidikan, dan pendidikan pertama itu adalah keluarga. Betul. Oleh sebab itu kalau kita berbicara mengenai keluarga berencana, berarti berbicara mengenai bagaimana membudayakan keluarga itu supaya mereka paham tentang keluarga berencana. Kami terus terang di NTT, kami tidak malu-malu bahwa kami stunting tinggi dokter, kami sangat tinggi. Terus kemudian memang angka kelahiran masih tinggi. TFR tinggi. Perempuan kami lebih banyak dari laki-laki itu. Dan kemudian anak-anak yang lahir lebih banyak daripada yang umur produktif, dengan yang lansia juga lebih banyak. Ini di satu pihak kita mengatakan bahwa memang Tuhan itu memberikan orang anak yang banyak dan orang yang umur lebih lama. Tetapi di satu pihak dari realita, dari sudut bonus demografi, ini kan sangat tidak menguntungkan. Oleh sebab itu, ke depan nanti saya kira kami dengan keluarga berencana, dengan BKKBN, kami akan bekerja sama membuat langkah-langkah supaya pertama adalah mempengaruhi bagaimana budaya tadi dimodifikasi supaya dengan kekinian.
Ya. Budaya yang dulu bahwa anak banyak, tidak Banyak apa-apa anak, kalau banyak anak rezeki. banyak Ya. rezeki. Oke, ini kan silakan aja mereka begitu. Ya. Tetapi kita harus buat mereka supaya tidak anak banyak. Karena menyadarkan mereka bahwa hanya anak 2 sejahtera, mereka bilang tidak, kami anak banyak juga bisa sejahtera. Tapi kenaikan pesat itu hanya karena masalah budaya atau ada hal lain di Jadi NTT, begini, Pak? pertama budaya. Tapi yang lebih menonjol adalah masalah kekurangan infrastruktur, aksesibilitas. Kami di NTT, Mbak Tantri, kami sangat kaya sumber daya alam. Ya, ya. Manusianya juga sebenarnya hebat-hebat. Tapi aksesibilitas kepada kami sangat kurang. Infrastruktur jalan sangat sangat rendah. Listrik tidak punya. Ya. Air minum juga tidak punya. Bagaimana kita mau ngomong tentang mencegah stunting? Kalau infrastruktur tidak ada. Bagaimana kita ngomong bagaimana anak ini dilahirkan supaya sehat? Anak kelahiran bayi itu tidak mati. Ini waktu ibunya mau bersalin. Sedangkan puskesmas ada di kecamatan. Jauh. Jarak dari satu desa ke puskesmas itu cukup jauh. Jalan berbatu-batu. Sampai di tengah jalan mereka sudah mati. Ibu itu. Nah, oleh sebab itu faktor pertama saya kira selain faktor-faktor lain tadi budaya, infrastruktur. Maka itu saya dan Pak Victor di sana kami pertama sekali kami menaruh pariwisata sebagai prime move. Nah, karena pariwisata itu bisa mengandung ada keberlanjutan, ada keadilan di situ, ada inklusif di situ, sehingga keluarga mereka bisa melakukan ini menarik. itu. Jadi berarti tadi kalau kita lihat ternyata itu ada hal lain, infrastruktur juga menjadi masalah, sosialisasi juga jadi tidak bisa sampai. Kan kalau bicara stunting itu kan 30% itu kesehatan. Tetapi yang 70% itu lingkungan gitu ya. Dan sanitasi yang lain-lainnya. Itu memang gitu. Dan kita hari ini bicara kontrasepsi itu kan karena memang kontrasepsi itu sendiri bagian dari inti yang banyak terkait dengan masalah ini menarik karena seperti kontrasepsi itu. jangka panjang ini di NTT sangat tinggi capaiannya. Kita nasional contoh paling loh, tinggi ya. Karena apa? Orang-orang NTT itu lebih memilih kontrasepsi jangka panjang. Ini Pak Wagub yang luar biasa, Pak Wagub warganya itu memilihnya bagus gitu. Jadi memilih yang nggak ribet, yang nggak datang tiap bulan datang itu makanya bisa kita contoh bahwa cakupan untuk kontrasepsi jangka panjangnya tertinggi di Berarti Indonesia. ada kesadaran sebetulnya kan? Iya, ada kesadaran dan memilih yang baik, Kalau drop out-nya jadinya tidak banyak kalau jangka panjang itu. Jangka panjang ini mencakup apa saja? Ya, misalkan seperti katakanlah pakai susu, kemudian pakai IUD misalnya itu. Kemudian ada juga yang MOW itu metode operasi untuk perempuan itu sterilisasi, maksudnya operasi untuk perempuan, vasektomi itu operasi untuk laki-laki gitu. Itu kan di NTT yang metode kontrasepsi jangka panjang itu kan lebih banyak. Kalau di Pulau Jawa di tempat lain tuh suntik gitu kemudian pakai pil itu kan mudah drop out mudah drop out. Cuman yang perlu kita sama-sama dorong maka besok kita ke tempat beliau ke Pak Wagub di NTT ini karena jumlah secara total yang ikut kontrasepsi ini masih perlu kita tingkatkan. Kemudian jumlah rata-rata perempuan melahirkan di sana kan masih lebih dari 3 gitulah. Kita menuju ke angka 2,1 sebetulnya untuk range setelah 5 tahun ke depan. Tapi nanti tahapannya dari NTT kan tadi Pak Wagub sudah luar biasa dukungannya kepada kontrasepsi. Ini berarti kan ada tahapan-tahapan yang akan dijalankan juga. Kalau kita berbicara kontrasepsi kan juga berbicara mengenai tidak hanya melulu wanita, tapi juga ada pria di sana juga kan, Pak Hasto ya. Ini berarti sampai sejauh mana kemudian penyadaran bahwa berbicara kontrasepsi dan berbicara laki-laki dan perempuan? Ya memang kita ini selalu kampanye bagaimana laki-laki itu juga punya keberpihakan ya terhadap masalah kontrasepsi ini. Makanya KB Pria kita terkenal program KB Pria ini selalu kita galakkan. Nah, saya termasuk besok saya akan ke sana juga mungkin saya akan memberikan masukan-masukan kepada para kepala daerah. Ini kita minta saran masukannya untuk KB Pria bisa kita galakkan. Nanti saya akan tanyakan juga karena berbicara kontrasepsi jangan-jangan juga masalah mitos. Masalah juga kepercayaan dan lain sebagainya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
26 September nanti kita akan merayakan Hari Kontrasepsi Sedunia. Bagaimana implementasinya untuk Indonesia? Saya masih bersama dengan Kepala BKKBN dan juga Wakil Gubernur NTT. Berbicara mengenai kontrasepsi ini kan juga jangan-jangan. Nanti saya akan konfirmasi kepada Pak Hasto dan juga Pak Wagub. Ada mitos. Berbicara kontrasepsi sepertinya masih tabu. Ada kepercayaan bahwa tidak usah menggunakan, mungkin agama tertentu tidak membolehkan dan lain sebagainya. Apa di lapangan yang ditemui Pak Hasto biasanya? Ya, memang ada beberapa mitos, ada keyakinan, ada juga ya seperti katakanlah banyak anak banyak rezeki, misal begitu, itu kan juga sebagian mitos yang ada. Tetapi yang agak sering mengganggu ya ini karena menyesatkan ya. Seperti katakanlah kalau seandainya pakai alat kontrasepsi tertentu, misalkan kemudian contoh IUD misalnya gitu ya. Kalau pakai IUD itu nanti bisa IUD-nya bisa lari kemana, ke paru-paru, kemana itu. Itu kan tidak benar sama sekali karena kan IUD hanya ada di uterus ya. Lalu kemudian dia melayang-layang. Iya, mungkin ya sampai Pak. mana. Ada juga yang orang pakai susuk itu, wah itu nanti susuknya bisa hilang gitu. Hilang itu dia larinya kemana gitu. Padahal susuk kalau toh hilang ya cuman di deket-deket sini aja. Nggak mungkin lari sampai sini, itu secara anatomi sulit sekali. Ini mitos-mitos yang ada. Kemudian juga ada mitos seperti katakanlah kalau pakai IUD kalau gagal nanti IUD-nya bisa nempel di bayinya di sini gitu. Betul, itu mitos itu ya. Itu salah betul. Karena apa? Begitu hamil itu bayi itu terseliputi oleh amnion atau lapisan air ketuban namanya. Sehingga IUD ada di luarnya. Jadi tidak mungkin. Ada juga mitos-mitos yang nanti gendut kalau kulitnya rusak. Betul ya Pak, berarti banyak ya. Iya, tapi menyikapinya Pak. Ya, sebetulnya kan memang kita butuh penyuluhan, pencerahan, kemudian juga butuh praktek ya diamalkan dalam praktek. Contohnya begini, oh ya merasa gemuk, sekarang sudah ada pil yang membuat langsing, pil kontrasepsi, tetapi kalau mengkonsumsi pil itu kemudian dia justru tambah langsing. Kan ada pil yang membuat jerawatnya jadi hilang, kulitnya jadi halus itu kan. Jadi ketika sekarang sudah ada pil yang membuat tidak retensi air, justru mengeluarkan air dari tubuh kan orang jadi langsing. Kemudian juga membuat orang anti androgenik agent namanya. Jadi ini jadi jerawatnya jadi hilang. Ini kan bagus ya. Makanya sebetulnya kalau menurut saya butuh penyuluhan lah, penyuluhan. Hanya tadi kalau kita penyuluhan itu kan butuh akses itu Pak Wagub ini kan infrastruktur harus infrastruktur, kemudian juga jangkauan ke masyarakat itu. Pak Wagub, berarti kalau kita kembali ke NTT ada 22 kabupaten di NTT. Apakah semua mengalami kesulitan yang sama atau ada yang lebih dibandingkan yang lain? Kami di sana pulau besar ada 4. Ya, Flores, Timor, Sumba, Alor. Itu besar-besar itu. Belum lagi yang kecil-kecil, Bu. Jadi transportasi kami di sana selain laut, udara, darat, jadi mulai dari pesawat terbang, kapal laut, mobil, motor, sepeda, kuda. Itu kendaraan. Kuda masih. Itu. Nah, jadi aksesibilitas itu sangat susah. Saya setuju, Bu, bahwa kita sosialisasi dengan kontrasepsi dan sebagainya. Tapi mungkin secara alamiah kita memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kalau berkeluarga, anaknya sudah 2, tidak perlu kita harus sampai membuat anak lagi, contohnya. Kan cinta kan tidak perlu pakai itu segala kan. Tapi itu bisa dilakukan Pak di NTT. Dalam artian konsepnya lebih besar bahwa kalau kita punya anak 2, kita bisa punya generasi yang unggul, berarti kita mencintai bangsa. Sebetulnya gitu. Bisa sekali, Bu. Kita mesti berikan contoh dari kita, dari atas, dari pimpinan. Tetapi untuk memberikan kesadaran selain pemerintah, kita bisa kerjasama dengan pemimpin-pemimpin agama. Kebetulan kami di NTT, kami selalu bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin gereja, kemudian pemimpin-pemimpin masjid, supaya mereka memberikan penyadaran juga kepada masyarakat. Yang kedua, bahwa pemerintah harus memberikan kontribusi kepada masyarakat mengenai infrastruktur. Kalau misalnya malam tidak ada listrik, mereka jam 6 sudah tidak ada kegiatan, pasti mereka tidur. Kan jam 8 kan tidur, ini istri saya, ini suami saya, wajib hukumnya dong. Kegiatannya di situ saja. Kegiatannya hanya di situ. Tapi coba kalau ada listrik, ada listrik, ada kegiatan nonton hiburan, kemudian ada kegiatan olahraga, pulang capek, tidur, istri capek, suami capek, udah lupa lah ya. Tapi kan berarti problemnya di sini adalah bukan hanya melulu masalah kontrasepsi, tapi juga ada angka kematian ibu dan anak, stunting. Betul. Ini kan semuanya sebenarnya berkaitan. Kawin usia dini juga. Bonus demografi mungkin tidak mungkin tercapai di NTT ya Pak? Tidak, belum tetap. Jadi
kami namanya bonus demografi itu kan kalau ada penduduk yang banyak, yang seimbang, yang memberikan produktivitas yang tinggi kan dapat bonus. Tapi sekarang kami minta bonus dari pemerintah pusat supaya kami bisa dapat bonus demografi. Bonus yang kami minta itu adalah mari tolong kasih kami jalan, berikan kami uang, kami bangun jalan, kami bikin listrik, kasih air, kami jamin itu. Nanti ke depan bisa tuh kami dapat demo. Apa mungkin juga nanti BKKBN bisa memberikan bonus juga di tanggal 26 September karena berkaitan dengan Hari Kontrasepsi. Ada kaitannya, nanti kami akan segera membicarakan sesaat lagi. Kita kembali lagi untuk berbincang-bincang masih seputar kontrasepsi dan bagaimana implementasinya di Indonesia. Saya masih bersama dengan Kepala BKKBN dan juga Wakil Gubernur NTT. Pak, ini berkaitan dengan Hari Kontrasepsi kan 26 September. Tapi kan rangkaiannya dari tanggal 1 Agustus sampai 15 September sudah ada rangkaian di seluruh seluruh Indonesia. Kita mengadakan pelayanan. Adakan pelayanan. Itu akan masuk juga ke daerah-daerah kecil? Kan tadi seperti Pak Wagub sampaikan bahwa di Indonesia itu tidak hanya di NTT, tapi di mana-mana itu masih ada daerah yang susah dijangkau. Nah, dalam kaitannya dengan Hari Kontrasepsi Dunia, kita manfaatkan untuk kita memberikan suatu layanan yang lebih luas ya, sehingga harapan saya akses yang sulit-sulit tadi di pas Hari Kontrasepsi ini bisa terjangkau sebagian gitu ya. Tetapi memang betul sekali PR kita harus terus kita meningkatkan akses dari sisi infrastruktur seperti yang sampaikan Pak Wagub, tapi dari sisi kami BKKBN kan harus suplai alat-alat kontrasepsi ini harus menembus sana. Jangan sampai suntiknya nggak sampai ke desa, jangan sampai pilnya tidak sampai ke desa. Itu dari sisi kami. Jadi rantai pasoknya kami harus bagus juga. Itu kan tantangan-tantangan kami begitu. Beliau tadi menyampaikan bahwa ini untuk mendapatkan layanan sulit, tetapi kami juga, kami untuk melayani juga mengalami satu tantangan gitu. Belum sosialisasinya juga. Mungkin setiap daerah punya tantangannya masing-masing. Petugasnya kan juga terbatas. Petugasnya misal penyuluh KB itu jumlahnya mungkin rata-rata 3 desa hanya 1 orang. Itu kan untuk menjangkau desa yang jauh-jauh juga tidak mudah. Nah, sekarang ini kita sebetulnya juga ingin penyuluhan kontrasepsi secara online lewat mungkin grup-grup online gitu. Tetapi mungkin di daerah NTT juga masih terbatas juga kan, di sana kan juga masih terbatas. Tapi itu saya kira PR-PR kita semua. Nah, kalau khusus berbicara mengenai NTT, kalau kemudian ditanyakan mengenai langkah ke depannya Pak Wagub, ini memang nyata, ini real yang terjadi. Tapi kan harus berubah kan, harus move on lah kalau anak zaman sekarang bilangnya. Apa langkah pertamanya? Begini Bu, yang pertama adalah bagaimana, memang ini klasik sebenarnya kata-kata ideal sekali, merubah mindset. Merubah mindset itu kalau dengan ucapan kata-kata sangat mudah sekali. Tapi konkretnya bagaimana? Satu-satunya cara hanya dengan pendidikan. Itu. Karena pendidikan itu kan kita tahu bahwa pendidikan terdiri dari bimbingan, pengajaran, latihan. Bimbingan mulai dari rumah tangga. Di rumah tangga itu kita berikan pengertian kepada mereka. Untung saya punya kepala BKKBN Pak yang di NTT itu selalu bekerja sama dengan kami supaya bisa antara Pemda dengan BKKBN bisa sinkron kegiatannya. Itu. Kemudian kami juga bisa mengirim anak-anak kami keluar supaya bisa lihat ke luar negeri. Bukan sekolah ilmu kita bisa baca buku, tapi untuk merubah mindset mereka bisa keluar dan kembali ya Pak, itu yang penting. Harus kembali, harus kembali. Sekarang kemarin kami kirim ke Griffith University hanya 5 minggu, tapi pas nanti minggu kelima saya pergi jemput kembali ke sini. Kemudian kami akan kirim ke Malaysia, ke beberapa negara, tapi hanya beberapa lama, minggu dan bulan begitu, supaya mereka kembali, mereka meniru, ada wawasan. Jadi tidak hanya ngomong bilang, "You pakai ini," tetapi kalau mereka mengalami sendiri, mereka akan menular itu kepada orang lain. Itu konkret kami, Bu. Kemudian mengenai infrastruktur, Bu, kami juga akan genjot benar-benar mengenai infrastruktur. Dan ini juga nanti puncak perayaannya dari Hari Kontrasepsi akan ada di NTT. Kita akan ada pelayanan. Saya juga pingin sama Pak Wagub ini, saya harus masuk ke pelosok-pelosoknya. Jadi bisa lihat nyata seperti apa kesulitannya juga gimana. Saya pingin juga tahu seperti apa di pelosok-pelosoknya. Pak Hasto, apa catatan pentingnya
untuk mungkin kita berbicara mengenai konteksnya Hari Kontrasepsi sedunia ini, tapi kan ada catatan pentingnya untuk melangkah ke depan juga kan Pak? Ya, mindset, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Gubernur. Jadi mindset di dalam memandang kontrasepsi ini harus ada new branding ini ya. Jadi ada rebranding yang. Berarti PR juga untuk BKKBN ya, Pak? Maka saya sebagai orang baru 2 bulan di BKBN, saya akan melakukan rebranding ya, rebranding BKBN. Mindset harus dirubah ya. Jadi memang kita punya slogan 2 anak cukup, tetapi juga harus di-extend bahwa kita itu untuk kesehatan reproduksi bagaimana untuk kawin usia muda ini banyak terjadi ya, itu kayak gitu. Jadi mindsetnya yang harus kita rubah. Saya setuju dengan Pak Wagub. Ketika nanti orang pendidikannya terbuka itu terus mindsetnya berubah, oke lah baru. Kita ini di BKBN ini lebih banyak kampanye sebetulnya, kampanye tentang mindset ya. Bahwa kalau mindsetnya oke, gampang tinggal suntik atau pasang IUD karena mereka sudah on ya. Tapi mindset ini di kota-kota besar apakah juga sulit? Gini, jadi perhatian mereka tidak ke ini. Jadi orang tinggal di kota, tetapi dia tidak memperhatikan tentang apa ya yang mempengaruhi stunting. Itu apa ya pengaruhnya kalau dia nikah kurang dari 20 tahun. Dia nggak perhatian ke sana. Padahal sama risikonya sama ya? Iya, risikonya sama. Jadi ketika hal yang sangat ilmiah tidak kita sampaikan ke dia, apa risikonya ketika nikah usia kurang dari 20 tahun kemudian dia kondisi banyak perempuan yang anemi, nanti plasentanya itu tipis, bayinya jadi stunting, itu dia nggak ngerti kan. Jadi tanpa program khusus mereka tidak fokusnya tidak ke ini. Ya, dia fokusnya ke hal yang menarik lainnya lah gitu. Makanya kita harus ada energi gitu ke sana. Jadi harapannya pemirsa ini 26 September bisa menjadi trigger dan juga menjadi perhatian khusus untuk kita semua bahwa ini bukan hanya masalah kontrasepsi, tapi juga masalah bagaimana kita membangun SDM yang unggul untuk negara kita tercinta. Terima kasih Pak Hasto, terima kasih banyak Pak Wagub. Salam untuk semua warga di NTT. Semoga nanti perayaannya bisa menyadarkan banyak masyarakat, tidak hanya di NTT tapi juga di seluruh waktu perayaan Mbak Tantri. Selamat datang di New Territory Tourism. NTT itu singkatan dari New Territory Tourism. Dan Nusa Terindah Toleransinya. Terima kasih banyak. Silakan datang Semoga ke NTT. kita juga bisa punya new perception mengenai bagaimana kontrasepsi ini. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kami. Tetap di Metro TV.